selamat datang di channel Andi Adinata. Kembali lagi di acara gue yaitu Kick Saja Andi ya. Aduh, di episode kali ini kita akan kedatangan cosplayer lagi nih guys. Siapakah itu? Langsung aja kita panggil Kak Mayumi Rena. Konnichiwa minasan. Konnichiwa. Konnichiwa. Rena-san, konnichiwa. Aji-san konnichiwa. Ya, ini kalau gue lihat ini cosplaynya Miss Hina dari Genshin Impact, bener ya? Yes, benar banget. Kalian ada yang tahu Miss Hina nggak guys? Ada yang ngikutin story-nya nggak? Jadi Miss Hina ini adalah karakter fiksi yang dibuat oleh Yaemiko di majalahnya. Dan yang nulis rubrik majalah itu adalah Goro. Tapi Goro nggak tahu kalau di majalah itu dia jadi cewek guys. Banyak banget yang ngefans sama Miss Hina di Inazuma itu ya. Ya, ini Kak Mayumi Rena mungkin bisa perkenalan dulu ke penonton nih. Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Watashi no namae wa Mayumi Rena desu. Yoroshiku ne. Kak Rena mulai cosplay sejak kapan nih? Aku cosplay udah dari tahun 2014. Jadi baru 8 tahun kurang lebih. Baru 8 tahun guys, kurang lebih. Baru 8 tahun. Soalnya banyak banget senpai-senpai di komunitas cosplay itu yang bahkan udah sampai belasan tahun, bahkan dari awal-awal cosplay masih bukan pakai wig tapi masih pakai cat semprot aja mereka udah mulai cosplay. Yes. Itu pakai cat semprot kena kulit kepala nggak sih? Kena rambut yang tahu nggak sih yang merek itu yang Iya, paham. Habis itu kalau kena air luntur. Oke, jadi kalian zaman itu kalau kalian cosplay jadi Naruto, kalian semprot kepala kalian sama yang warna oranye. Yes. Kalau pulang dari nge-cosplay kalian cukur rambut botak, kepala kalian oranye juga, guys. Gitu ya. Dari zaman kayak gitu ya. Tapi Kak Rena ini ya, tahun 2018 pernah mewakili Indonesia di Tokyo Game Show, bener nggak? Benar. Itu jadi apa ya waktu itu ya? Iya, jadi waktu itu tahun 2018 itu ini agak panjang ceritanya ya. Jadi waktu tahun 2018 itu kan aku udah mulai kerja di firma arsitek gitu. Wah, arsitek jadi aku mau, guys. Yes, ya aku lulusan arsitek dan aku coba untuk mau lebih fokus di kerjaan di real life maksudnya di arsitek. Terus aku memutuskan untuk mau vakum dulu nih. Pokoknya ini yang terakhir aku ikutan buat jadi kan Tokyo Game Show tuh aku tuh udah ikutan kayak dia tuh kayak semacam dipilih gitu kan dari tahun 2015, 2016, 2017. Kompetisi kah? Iya, dia jadi kayak seluruh Indonesia disaring gitu. Nanti sponsor yang dari Jepangnya itu yang milih siapa yang bakal jadi perwakilan ke Jepang. Luar biasa. Terus di tahun 2018 kepilih? Iya, 2018. Padahal aku nggak ada ekspektasi kan. Jadi pokoknya ini yang terakhir. Mungkin tahun depan cosplay paling cuma berapa bulan sekali atau mungkin setahun sekali aja aku mau lebih fokus. Tahu tuh kepilih disuruh berangkat kurang lebih kalau nggak salah 3 minggu setelah dikabarin. Aku waktu itu belum punya paspor. Aku belum tahu mau cosplay apa. Tahu-tahu disuruh, Rina kamu nanti bulan September berangkat ke Jepang ya mewakili Indonesia. Apa gitu ya? Aku belum punya paspor. Cuma punya waktu 3 minggu. Udah gitu harus ngurus visanya juga, kostumnya juga. Oh my God. Ribet banget nggak sih kayak gitu? Iya, ada senengnya tapi ini harus gimana? Aku harus bikin paspor, aku harus gini. Tapi untungnya banyak banget teman-teman yang mau bantuin. Dari organisernya juga mau bantuin aku untuk proses visanya, proses kostumnya juga. Aku akhirnya bolak-balik ke kantor organisernya kan buat tolong dong ajarin ini bikin Keyblade-nya. Waktu itu aku cosplay jadi Kairi Kingdom Hearts kan. Aku pengen bikin Keyblade-nya sendiri karena kalau mau mesen atau mau beli kayaknya nggak akan ada waktu. Jadi waktu itu aku kayak yang bikin sendiri gitu kan. Aku diajarin bikin polanya, terus mewarnainya juga. Warnanya aku kayak H-1 berangkat kan. Jadi SKS guys, sistem kebut semalam ya. Jadi pas aku nyampe
Jepang tuh aku udah deg-degan banget, aku udah takut banget ada yang ketinggalan kan. Entah itu part kostum atau apa gitu, dokumen-dokumen, aku kayak, ini kayaknya ada sesuatu nih yang kurang nih, atau misalkan ada yang ketinggalan atau ada yang salah gitu loh. Aku kayak deg-degan banget karena itu pertama kalinya aku ke luar negeri kan. Oh, Itu pertama pertama kalinya kali ke ya? luar negeri. Langsung ke Iya, langsung ke Jepang. Jepang. Wow, pertama kali keluar negeri langsung ke Jepang, guys. Iya, disponsorin lagi kan? Gratis. Disponsorin lagi, luar biasa. Dan menangnya gara-gara iseng-iseng berhadiah lagi ya. Iya. Iya, emang luar biasa ini Kak Rena nih, guys. Tapi Iya. akhirnya berjalan lancar ya Tokyo Game Show 2018 ya. Nah itu tadi ceritanya lanjut. Begitu sampai hotel aku ngecek dong, ini kelengkapannya udah bener nggak nih, kostumnya, part-partnya, semuanya sampai make up, soft lens, segalanya aku periksa. Perasaan gue gak Pas enak nih aku guys. lihat, iya, tahu-taunya jadi si keyblade-nya itu mungkin belum kering sempurna. Atau waktu itu aku lupa untuk nge-coat. Jadi setelah dicat itu kan harusnya kita kayak nge-coat gitu pakai kayak pilox tapi kayak bening gitu biar warnanya nggak nempel kemana-mana. Nah si piloxnya ini mungkin belum kering sempurna dan di koper mungkin panas kali ya udaranya atau gimana. Dia tuh nempel sama boots. Jadi catnya nempel sama boots. Terus gimana dong? Iya itu tuh aku langsung kayak, aduh ini gimana ya, bootsnya untungnya warna hitam kan, jadi aku ngakalinnya pakai eyeliner hitamku, aku warnain di bootsnya buat nutupin catnya itu kan. Sangat kreatif ya. Iya harus kreatif, cosplayer. Betul banget sih, gila. Dari yang kayak ribet di Indo ngurusin segala macem, tapi akhirnya berangkat terus pas di sana malah catnya nempel ya di bootsnya, luar biasa. Tapi ya baik nih. Tapi akhirnya berjalan dan berhasil dilewati ya Tokyo Game Show. Ya berhasil dilewati. Nah jadi Kak Rena ini sekarang tinggal di Jepang guys, makanya kita lewat online meeting ya. Jadi Kak Renanya nggak bisa datang ke studio karena dia sekarang ada di Jepang. Nah udah berapa lama nih? Aku baru banget sih kayak musim gugur Aki tahun kemarin itu. Oh baru ya? Iya jadi selama kurang lebih 1 tahun kah Jepang itu di close border kan untuk visa keluarga. Iya jadi untuk datang ke sini tuh aku nunggu 1 tahunan kah untuk bisa apply visanya. Iya dan akhirnya setelah 1 bulan kah, normalnya itu kan kayak 1 sampai 4 hari tuh visanya udah terbit. Aku harus nunggu sekitar 1 bulan gitu. Setelah apply visanya terbit, aku langsung nggak mau sampai kayak tahun kemarin tiba-tiba border Jepang ditutup. Akhirnya aku langsung berangkat, nggak nyampe seminggu aku kayak langsung pindahan gitu ke sini. Cepat-cepat pindah gitu ya? Iya banyak banget teman-teman sama keluarga yang kaget. Aku ngabarinnya soalnya hari itu juga, guys, aku pindah ke Jepang. Apa? Sekarang ini udah di bandara. Lagi video call gitu. Pada kaget semua nih, udah mau pindah ke Jepang aja gitu ya? Kaget, kesel, kirain masih yang kayak 1 bulan 2 bulan lagi gitu. Emang aku nggak ada ngabarin gitu sih. Nah, experience-nya sendiri di Jepang gimana? Selama di sana nih, selama di sana. Selama di sini karena aku belum banyak jalan-jalan sih. Kayak selama 5 bulan aku di sini tuh baru ke daerah atas tuh Tohoku region kayak Miyagi, terus Fukushima, terus Niigata, terus ke Tokyo juga. Kalau misalkan kalian suka pop culture, pasti kan ngincernya kayak daerah-daerah Osaka, Nagoya, Tokyo. Akihabara, ya nggak sih? Akiba. Nah, itu. Aku waktu tahun 2018 tuh jalan-jalan ke Tokyo tuh nggak terlalu banyak ya, karena kepepet sama waktu juga kan. Jadi, aku datang lagi ke Akiba dan pokoknya inceran pertamaku aku harus ke Unicorn Gundam yang ada di Odaiba. Oh iya. Itu sampai nginep di hotel di Odaiba. Pokoknya aku mau ngeliat Unicorn Gundam. Malamnya, paginya aku harus lihat, harus foto, nggak mau tahu. Puas-puasin ya karena waktu 2018 nggak bisa ya? Nggak bisa datang ke situ. Pokoknya aku mau foto Gundam Unicorn, terus yang di Gundam yang bisa gerak juga tuh apa sih namanya?
yang di Yokohama juga. Terus ada lagi satu lagi katanya ada di Fukuoka. Waduh, Jauh tapi samperin semua tuh. pengennya sih gitu. Oh, tapi kejauhan ya. Jauh, tapi aminin aja dulu. Aminin aja dulu ya. Iya. Karena sekarang udah di Jepang, udah bebas ya. Iya udah deket, tinggal naik Shinkansen nyampe. Nyampe, nggak perlu nunggu Tokyo Game Show lagi ya. Yes. Ya, by the way, ngomongin cosplay pasti nggak jauh dari culture game, anime gitu ya. Nah, Kak Rena sendiri anime favoritnya apa nih? Karena aku tuh sebenarnya lebih suka yang jadul-jadul ya anime ya. Anime-anime jadul kayak Inuyasha, terus Crayon Shinchan, Doraemon, Chibi Maruko-chan tuh pokoknya yang zaman SD tuh pokoknya generasi 90-an pasti tahu nih anime-anime ini kan. Cuman kalau yang sekarang aku lagi ngikutin yang ongoing tuh Kimetsu no Yabai, Kimetsu no Yaiba, sama Shingeki no Kyoji. Berarti kalau yang favorit itu dari kayak kartun minggu pagi lah bahasanya dulu ya. Yes. Ya nggak sih? Doraemon, Crayon Shinchan. Tapi kalau yang akhir-akhir ini kayak Shingeki no Kyojin sama Kimetsu no Yabai ya. Yabai. Tapi emang sih itu dua anime yang lagi populer banget sekarang sih. Bener. Setiap rilis tuh pasti timeline tuh berisik. Spoiler Di mana-mana. Tapi emang bisa kita akui sih animasinya itu bener-bener luar biasa sih. Bagus banget. Kimetsu no Yaiba. Studionya beda-beda. Itu Ani baru bangun kok gue beda studio gitu. Spoiler ya. Spoiler. Oh sorry. Sumimasen. Ya tapi katanya kata direkturnya apa ya? Jadi animasinya Kimetsu no Yaiba itu akan nge-influence industri animasi untuk menjadi lebih baik lagi katanya. Karena emang gila banget animasi fightingnya tuh kayak bener-bener kalau di komik kan kita lihat kan ya gitulah gitu kan gambar, tapi di animasinya Ufotable di Kimetsu no Yaiba itu bener-bener beyond infinity gitu, nggak ngerti lagi deh, bagus banget itu. Soundtracknya juga ya. Soundtracknya juga. Ayo guys, mana di sini yang nonton Kimetsu no Yaiba angkat tangan ya. Nah by the way nih, Kak Rena next project cosplaynya apa nih? Apakah bakal ada karakter Genshin lagi? Genshin nggak ya? Aku udah banyak soalnya cosplay Genshin. Oh iya. Iya, jadi pertama kali aku cosplay Genshin itu yang jadi travelernya yang Lumine. Terus habis itu lanjut Ningguang, terus Kiching, terus Klee, Ayaka, Lisa, terus sekarang Hina, terus apa lagi ya? Banyak banget guys. Lupa. Ini sekalian aja semuanya di cosplay nggak sih? Sumimasen, lupa soalnya. Oh, Jin juga. Jin aku cosplay dua version. Semuanya. Yang satu yang versi default sama summernya. Gila, semuanya di cosplay. Tapi kemarin tuh ada gue lihat juga tuh yang jadi Ningguang ya. Gila itu cakep banget guys, kece banget. Buat kalian pokoknya harus lihat cosplaynya Kak Rena ya di Instagramnya Kak Rena @mayumi_rena ya. Mayumi, yes. Oke, ada di layar kalian, silahkan di follow Instagramnya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, tipe laki-laki ideal menurut Kak Rena seperti apa? Laki-laki ideal? Apa ya? Yang bikin nyaman? Yang bikin nyaman, oke. Ya, yang bikin nyaman, yang bisa masak. Jadi yang bisa bikin nyaman itu kan macam-macam ya, tergantung situasi, kondisi, kebutuhan, waktu. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi lapar, kita pengen makan, yang bikin nyaman itu kan ada yang masakin, ada yang bawa kita makan. Iya. Kita lagi suntuk, lagi apa ya, lagi nggak bersemangat, ada yang nyanyiin. Oh, dihibur gitu ya? Dihibur gitu. Jadi yang bikin nyaman itu sebenarnya banyak ya. Berarti tipenya Kak Rena nih yang bikin nyaman tanda kutip ya, ada tanda bintang. Serba bisa. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Tapi benar sih, yang bikin nyaman, terus ngobrol juga nyaman gitu ya. Makan nyaman. Makan bareng nyaman. Ya bikin nyaman, tapi ada banyak listnya dari nyaman tersebut gitu ya. Nah selanjutnya, hal-hal apa yang bisa bikin Kak Rena tuh luluh
dan juga bikin ilfeel gitu loh? Luluh dulu kali ya. Yang bikin Luluh aku boleh. luluh tuh kalau misalkan cowok tuh udah mulai memprioritaskan kita kah? Kayak bela-belain jauh-jauh datang bawain makanan. Bela-belain jauh-jauh datang ke rumah atau ke sekolah atau ke tempat kerja pas lagi ulang tahun atau lagi Valentine atau lagi anniversary atau lagi bener-bener di waktu yang tepat terus dia datang gitu. Intinya sih aku suka cowok yang memprioritaskan kita sih. Memprioritaskan aku. Jadi merasa spesial gitu ya? Ya, feel special. I see. Nah, kalau yang bikin ilfeel gimana nih? Yang bikin ilfeel aku paling gak suka sama cowok yang gak bisa menepati janjinya. Wow, pengingkar janji guys. Ya, ingkar janji, suka terlambat. Tapi yang paling penting sih ingkar janji sih. Misalkan janji minggu depan pengen ketemuan, atau misalkan malam ini mau datang atau apa, tahu-tahu di cancel dengan alasan yang kadang dibuat-buat atau kayak ketahuan lah bohongnya gitu ya? Ketahuan gitu. Nih orang nih pasti bohong lagi nih. Pas sudah dicek tahu-tahu ternyata dia main di warnet atau apa gitu. Ketiduran atau apa, males gitu. Berarti tukang bohong dan ingkar janji ya? Tukang bohong, ingkar janji. Ini nggak sih, itu menunjukkan ini nggak sih, kalau orang tuh kalau peduli sama sesuatu pasti bakal menyempatkan waktu gitu ya? Dan kalau kita misalnya orangnya ingkar janji ke kita, berarti mungkin kita tuh nggak terlalu penting nggak sih buat mereka gitu nggak sih? Iya, jatuhnya kayak apa ya? Baru belum jadian aja udah kayak gini, gimana nanti kalau udah jadian, jadi mendingan gak usah aja gitu. Udah bikin ilfeel duluan gitu ya? Iya, biasanya kan cowok atau cewek cenderung all out pas lagi PDKT gak sih? Oh, ini menarik guys, kita dengarkan insight dari wanita nih guys. Iya, all out pas lagi PDKT, pas lagi first date, kesannya kayak yang orangnya baik banget atau royal banget, loyal banget, atau pokoknya yang di luar kebiasaan dia banget gitu. Nanti begitu udah jadian, udah berapa lama jadian, tahu-tahu baru deh buruk-buruknya keluar semua gitu. Itu buat cowok atau buat cewek maksudnya? Buat cowok. Cowoknya cewek juga gitu sih, kadang cewek juga gitu sih, apalagi kalau gitu. misalkan biasanya orangnya nggak terlalu disiplin, nggak terlalu rapi, nggak terlalu tepat waktu, tahu-tahu bisa datang early, tapi begitu udah jadian, begitu udah lama, baru deh kayak yang mana nih nggak datang mana nih. Tapi menurut Kak Rena sendiri, zaman sekarang ya, menurut Kak Rena gimana tentang cewek yang bikin move duluan gitu loh, kalau dia naksir sama cowok gitu? I'm one of them by the way. Oh really? Really? Yes. Boleh sharing nggak? Biar penonton kita tercerahkan nih. Gimana tuh? Jadi kebetulan orang yang aku suka itu agak-agak nggak peka gitu ya. Cowok nih biasa gini nih. Iya, cowok ya. Dan dia tuh cenderung insecure. Banyak kan ya cowok-cowok yang insecure, ngiranya nggak mungkin si A suka sama gue. Paling cuman dia emang baik aja ke semua orang atau apa. Enggak, gue tuh suka sama lo, gue tuh cinta sama lo. Ya, jadi aku confess duluan. Bukan confess duluan sih, lebih kayak nge-hints gitu loh. Hint ke dia gitu. Kalau ya you're special to me gitu. Tapi ujung-ujungnya dia juga kayak yang gitu kah? Berarti nggak cuma satu sisi doang. Oh iya, baru deh. Jadi tahu gitu ya? Iya, dan menurutku cewek yang make move duluan, there's nothing wrong about it. Apalagi kalau misalkan cowok yang diincar sama dia tuh emang cowok-cowok yang insecure, cowok-cowok yang pemalu, cowok-cowok yang nggak peka. Banyak banget kan cowok nggak peka tuh. Banyak banget. Gila, ini tercerahkan ya buat para wanita yang menonton juga ini ya. Seorang Kak Rena loh. Kak Rena ya. Dia bikin move duluan guys. Jadi gak ada salahnya ya buat cewek buat ngedeketin duluan ya, ngasih hint gitu-gitu ya. Iya, nggak apa-apa guys. Kalau kalian ya, buat cowok juga, tapi kalian jangan nungguin aja juga ya. Kalian kalau naksir orang ya kalian gerak juga, yang diem-diem aja. Zaman sekarang tuh mungkin udah nggak ini ya,
nggak peduli lah gender, mau cowok mau cewek, kalau suka ya gerak duluan gitu ya, kasih tahu gitu ya. Daripada keburu diembat duluan sama yang lain kan. Oh bener nih, gue suka nih. Selanjutnya itu ada pertanyaan, kebiasaan buruk Kak Rena itu apa? Insecure is my big problem, to be honest. Ini it's one of my big problem actually. Sebelum aku cosplay itu aku sangat amat nggak pede sama diri sendiri, nggak mau ngomong sama orang, mau nyapa orang duluan atau mau ngobrol gitu, suka bingung mau ngomong apa, mau harus gimana biar nggak salah, biar orang itu nggak ngejudge yang aneh-aneh. Pokoknya di pikiranku udah banyak banget skenario-nya gitu. Ujung-ujungnya nggak ngomong apa-apa gitu. Insecure aja gitu, takut dia nggak suka sama omonganku gitu-gitu. It's my big problem until I start to cosplay. And ya, jadi kesannya tuh kalau cosplay itu jadi kayak pakai topeng yang bukan diri kita sendiri. Kita jadi karakter yang kita dambakan, kita idolakan. Betul. Jadi pasti mau nggak mau kita harus jadi karakter yang kita cosplayin kan. Maksudnya jadi lebih empowered gitu loh. Dan sejak saat itu aku jadi kayak lama-lama kebawa juga karakternya ke sehari-hari. Dan bahkan orang-orang sekitar yang ngelihat perubahanku jadi dari yang introvert parah, antisosial parah, jadi orang yang nggak bisa berhenti ngomong. Wow. Kayak yang, who are you? Dulu Kak Rena orangnya nggak pedean gitu ya, kayak insecure banget. Tapi gara-gara sering cosplay jadi building confidence gitu ya. Karena cosplay jadi karakter favorit, ya mungkin karakter keren gitu, kita juga harus ikutan keren gitu nggak sih? Aku mau cerita kalau cosplay itu sebenarnya banyak banget benefitnya, banyak banget selain build confidence, ada juga yang jadi profesi, jadi penghasilan. Jadi cosplay itu banyak banget cabangnya, nggak cuman performance, nggak cuma makeup. Ada juga costume making, dan costume making di Indonesia tuh udah terkenal banget sampai luar negeri, nggak cuma Asia, Eropa. Udah dikirim ke mancanegara. Keren banget nggak sih cosplayer di Indonesia tuh? Kalau untuk aku sendiri sih, aku awalnya nggak pernah nyangka aku bakal jadiin cosplay ini sebagai profesi ya. Awalnya emang cuman sekedar hobi aja. Hobi gitu. Passion gitu ya? Iya, passion. Lama-lama aku ngerasa aku jadi lebih pede, aku jadi lebih berani buat tampil gitu. Sampai akhirnya dapat pendapatan dari situ. Yang tadinya aku full time arsitek jadi full time cosplayer. Sekarang di Jepang juga masih cosplay gitu. Seru banget sih cosplay itu. Gila, tapi ada satu hal yang gue notice ya. Ini juga gue baru sadar pas tadi Kak Rena ngomong ya. Karena cosplay, Kak Rena orang yang tadinya nggak pede jadi pede. Kemarin tuh ada pertanyaan juga kayak gimana sih caranya percaya diri gitu ya. Mungkin jawaban yang bisa gue kasih itu, kalau kalian bukan cosplayer ya, fake it aja guys, fake it until you make it, gitu nggak sih Kak Rena? Yes. Karena kan in a way waktu cosplay kan mau nggak mau harus nge-fake jadi karakter tersebut kan, bermain peran gitu. Kalau karakternya keren, kita harus berperan jadi keren juga. Walaupun tadinya kita nggak pede karena kita bermain peran ya fake it, tapi jadi pede beneran akhirnya gitu gak sih? Mungkin kalau ada teman-teman yang gak pede, emang awal dari menuju pede itu guys, fake it aja dulu guys. Kalau kalian percaya, oh gue orangnya pede kok, keren kok, nanti kalian jadi keren sendiri kok gitu ya. Tapi gue sharing, kalau kebiasaan buruk Kak Rena itu tadi adalah insecure. Kalau kebiasaan buruk gue itu suka entar-entaran guys ya, menunda-nunda. Tapi bukan progres banget. Tapi bukan melalaikan ya. Kalau melalaikan beda lagi ya, tidak bertanggung jawab. Tapi gue tuh lebih suka menunda aja, kayak aduh entar deh gitu ya, kayak nunggu deket-deket mepet baru kerjain, tapi kelar juga akhirnya, cuman entar aja lah gitu. Nah selanjutnya, rencana kedepannya Kak Rena apa nih? Rencana kedepannya selama di Jepang ini, mumpung lagi di Jepang ya, mungkin aku bakal lebih sering untuk vlogging. Jadi aku punya YouTube channel juga yang udah lama banget, 2 tahun kah aku nggak update. Wow, punya YouTube 2 tahun. Ya, lupa password soalnya. Lupa password. Nggak di-update karena lupa password. Iya, luar biasa. Tapi pengen aktif lagi di sana. Iya, pengen aktif mumpung masih di Jepang kan. Terus aku juga
bikin vlog-vlognya tuh tentang liburan di Jepang sih, experience yang unik di Jepang, experience budayanya, experience pop culture-nya gitu-gitu sih yang aku pengen explore. Mumpung di sini, ayo Andi datang ke Jepang. Oh iya, nanti kalian mampir dulu guys ke channelnya Kak Rena. Namanya apa? Mayumi Rena ya? Mayumi Rena juga. Oke, sama juga. Kalian subscribe dulu guys. Nanti kalau gue main ke Jepang nanti gue bakal kasih tahu Kak Rena ya. Kita bisa ngevlog bareng ya. Oke, sip. Kaki bareng kita. Yo, waduh. Tapi kalau di Jepang itu cosplaynya kostumnya gimana? Apakah custom made atau pre-order atau gimana tuh kalau di Jepang? Kalau di Indo kan banyak ya kostum maker, terus ada juga yang pre-order untuk dari impor-impor gitu. Ada juga yang jual beli second gitu. Di sini juga ada jual beli gitu. Oke. Ada yang second, ada yang custom made, ada juga yang kita tuh datang ke tokonya langsung di Akiba tuh. What? Iya, di Akiba, Ikebukuro Akiba itu tuh banyak banget cosplay shop. Mulai dari wig-nya, dari aksesorisnya, dari kostum-kostumnya ada yang jual di situ. Wow. Jadi bisa beli langsung, bisa juga online. Kayak aku ini kostum Hina dari Genshin Impact ini kan emang baru ya. Jadi belinya tuh pre-order gitu online. Sebulan langsung dikirim langsung. Oh, cepet ya? Iya, cepet. Kalau cosplay di Indo, PO kostum dari luar negeri nyampenya bisa kayak 3 bulanan gitu. Lama banget. Ya? Kadang aku udah lunas nih ya, udah PO nih. Datangnya 3 sampai 6 bulan kemudian. Itu mungkin karena paket hemat ya. Jadi dia datangnya pakai kapal gitu, lama gitu, terus gonjang-ganjing di ombak dulu kali dia tuh. Berarti dengan di Jepang sekarang lebih ini nggak sih, lebih memudahkan untuk cosplay, bakal lebih sering cosplay gitu nggak sih? Bakal lebih sering cosplay sih, lebih semangat juga di sini karena di sini tuh cosplay culture-nya tuh, manner-nya tuh lebih asik ya daripada di Indonesia dan lebih santai juga. Oh gimana jadi tuh? Kalau misalkan iya, jadi di event tuh kalau misalkan di Indo ya, kita cosplay, mau kita lagi makan, lagi jalan, lagi di mana gitu, lagi ngobrol sama temen, orang nggak peduli. Mbak minta foto dong. Mbak minta foto dong. Lagi makan nih, lagi makan. Mbak minta foto dong. Oke, iya bentar ya gitu. Kadang kita bilang lagi makan pun nanti ditungguin sama dia. Oh my god. Gitu, apalagi yang kita lagi jalan gitu, suka ditarik gitu sama ibu-ibu nggak sih? Serius? Foto sama anak saya. Anaknya nggak berani ngomong, maknya yang nyeret ya. Nggak considerate ya. Foto sama Naruto, foto sama Hinata Sakura, padahal bukan cosplay jadi gitu. Emang kalau di Jepang nggak kayak gitu? Kalau di Jepang tuh orang jarang banget untuk minta foto bareng. Cenderungnya mereka tuh mau fotoin cosplaynya gitu. Nggak foto selfie bareng atau foto bareng berdua gitu, enggak. Dan mereka tuh biasanya ngeliat dulu cosplayernya ini lagi standby untuk difoto atau enggak. Kalau misalkan dia lagi jalan, lagi makan atau apa, nggak berani. Biasanya ada spot khusus emang buat cosplayernya itu standby. Biasanya dia kayak dia bawa koper gitu kan, di kopernya ada tulisan gitu, SNS-nya apa, YouTube segala macem. Kalau dia punya SNS, terus dia kayak pose di situ, nanti fotografernya ngelilingin dia gitu. Jadi si cosplayernya lebih nyantai ya, lebih maksudnya emang dia kalau misalkan udah siap di foto ya pose di situ. Tapi kalau misalkan emang enggak ya udah sumimasen, mau jalan kemana juga bebas. Ini menarik sih ya, dari Kak Rena nih yang udah cosplay di Jepang ya. Beda guys, kalau di Jepang cosplayer di sana malah difoto, dikelilingin. Kalau di Indonesia itu pada foto bareng dong, foto bareng gitu ya. Kalau culture-nya itu di Indonesia tuh mungkin pamer ya. Guys, gue foto nih sama Miss Hina, sama Jin, sama Kecing gitu ya. Mungkin kita di sini bisa jadi pelajaran kali ya guys ya. Kalau misalnya ada event gitu di Jepangan, mungkin sebelum kita minta foto bareng atau kita lihat dulu kondisi cosplayernya lagi ini atau enggak, lagi sibuk atau lagi makan, tolong jangan diganggu guys, gitu ya Karena ya. Ya, makanya ayo datang ke Jepang nyobain event di sini. Waduh, tapi luar biasa Kak Rena di Jepang itu impian para cosplayer nggak sih? Iya, impian otaku, wibu, cosplayer, pengen banget ngerasain di sini, terus aku kayak, I live here now. You're living your dream right now, right? Yes, I am.
Gila, kita ataupun teman-teman cosplay gitu ya di Indo jadi karakter anime Jepang, cosplay di Jepang pasti pengen banget. Kak Rena sekarang udah di sana ini. Oke, sebelum penutup kita tanya dulu, Kak Rena ada pesan-pesan kah buat audiens? Ya, untuk audiens dan untuk tim Andi, terima kasih udah invite aku ke sini, udah dukung aku juga selama ini dari awal aku cosplay sampai sekarang. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kedepannya aku bisa menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi. Amin. Dan semoga Andi juga makin sukses. Amin. Followers-followersnya juga. Amin. Audiens buat semuanya. Ditunggu jalan-jalan ke Jepangnya. Siap, nanti dikabarin ya. Jangan lupa juga kalian buat follow Instagram yang Kak Rena dan juga YouTube channelnya nih yang bakal diupdate guys katanya ya. Tinggal di search saja sama Yumi Rena ya. Terima kasih banyak buat Kak Rena udah hadir di sini ya di acara Kick Saja Andi, tapi tolong jangan di-kick saya ya. Kick saja Andi. No, jangan guys. Terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton, komen di sini ya. Semoga cara ini bisa menambah insight dan pengetahuan kita tentang dunia cosplay juga ya. Terima kasih banyak semuanya. Kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye.